Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Amelia Rohimawati, NIM 21010 311 008, dan Fauzianini Alfiani 21010 311 004, dan Ahmad Muhammad Al-Farizi 21010 311 007, dan Muhammad Habib Al-Bazi 21010 311 0016 yang akan menjelaskan tentang materi negosiasi, koordinasi, dan komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian dari negosiasi. Negosiasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu negotiation. Dalam pengertian secara umum, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak menurut Ulinuha 2013. Sedangkan menurut Robin 2003 mengartikan negosiasi adalah sebuah proses yang di dalamnya dua pihak atau lebih bertukar barang dan jasa dan berupaya menyepakati kerjasama tersebut bagi mereka. Menurut Jackman 2005, negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antar dua pihak atau lebih yang mulanya memiliki pemikiran berbeda hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Sedangkan menurut Oliver dalam Purwanto 2006 menambahkan bahwa negosiasi adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Untuk itu diperlukan persetujuan dari kedua belah pihak, sehingga terjadi proses yang saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Negosiasi disebut pula sebagai proses interaktif yang dilakukan untuk mencapai persetujuan. Proses ini melibatkan dua orang lebih yang memiliki pandangan berbeda, tetapi ingin mencapai beberapa resolusi bersama. MC Queer 2004. Sedangkan modul Garuda Sales Institute mengartikan negosiasi adalah proses untuk mencapai kesepakatan dengan memperkecil perbedaan serta mengembangkan persamaan guna meraih tujuan bersama yang saling menguntungkan. Negosiasi juga merupakan komunikasi dua arah, yaitu penjual sebagai komunikator dan pembeli sebagai komunikan atau saling bergantian. Proses komunikasi dalam negosiasi memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama melibatkan dua pihak, pihak penjual dan pihak pembeli. Adanya kesamaan tema masalah. Yang kedua adalah adanya kesamaan tema masalah yang dinegosiasikan. Yang ketiga, kedua belah pihak menjalin kerjasama. Yang keempat, adanya kesamaan tujuan kedua belah pihak. Yang kelima, untuk mengkonkretkan masalah yang masih abstrak. Tim Handel dalam Rustono 2008 dalam bukunya Negotiation Skill menyebutkan the art of negotiation is based on attempting the require what constitute a good result for the other party. Negosiasi adalah keterampilan yang dapat dipelajari oleh setiap orang. Rustino 2008. Sedangkan Jackman 2005 mengatakan negosiasi merupakan suatu proses, sebuah metode untuk mencapai kesepakatan mengenai suatu masalah yang didiskusikan atau diperdebatkan. Berdasarkan uraian yang di atas, disimpulkan bahwa negosiasi merupakan suatu proses komunikasi di mana dua orang atau lebih dengan tujuan berbeda untuk melakukan suatu proses timbal balik yang melibatkan pertukaran sesuatu antar dua orang atau lebih hingga mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan semua pihak. Selanjutnya adalah tujuan dari negosiasi. Yang pertama adalah mencapai kesepakatan bersama. Tujuan dari negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam mencapai kesepakatan bersama, pihak-pihak yang melakukan negosiasi perlu mengutarakan pendapatnya masing-masing.
Kesepakatan bersama tersebut akan dicapai secara maksimal jika semua pihak yang terlibat dalam negosiasi saling terbuka satu sama lain. Yang kedua adalah mengurangi konflik perbedaan. Di dalam sebuah proses negosiasi, pasti ada sebuah konflik dan perbedaan. Hal tersebut adalah hal biasa yang terjadi. Negosiasi adalah upaya dalam menyelesaikan konflik dan perbedaan. Yang ketiga adalah saling menguntungkan berbagai pihak. Melakukan negosiasi tidak hanya untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama dan mengurangi konflik. Ada hal yang penting lainnya dari tujuan negosiasi. Tujuan tersebut adalah saling menguntungkan berbagai pihak. Lalu dari manfaat negosiasi bukan hanya untuk menghindari terjadinya perselisihan saja, namun ada kesepakatan dengan hasil positif, antara lain yang pertama, mencegah konflik eskalasi dengan menggunakan diplomasi preventif. Yang kedua adalah berpotensi membuka kepentingan baru yang sama-sama dibutuhkan pihak bersangkutan. Yang ketiga, memaksimalkan komunikasi positif. Yang keempat, terciptanya kerjasama antar pihak untuk meraih tujuan masing-masing. Yang kelima, tumbuhnya rasa saling mengerti antar pihak bersangkutan. Lalu ada jenis negosiasi. Pada dasarnya negosiasi terbagi menjadi 3, yakni Lalu ada jenis negosiasi. Negosiasi terbagi menjadi 3, yakni berdasarkan jumlah pihak yang terlibat. Jenis negosiasi ini dilakukan dengan memandang beberapa banyak pihak yang ikut terlibat dalam proses diskusi. Di dalam jenis negosiasi berdasarkan jumlah pihak terbagi lagi menjadi 2, yaitu negosiasi pihak penengah dan tanpa pihak penengah. Negosiasi pihak penengah adalah negosiasi yang dilaksanakan dengan jumlah pihak lebih dari 2. Negosiasi pihak penengah akan membutuhkan negosiator untuk memproses dan membuat keputusan secara netral. Berbeda dengan negosiasi tanpa pihak penengah yang tak membutuhkan negosiator dan terjadi dengan jumlah pihak tidak lebih dari 2. Yang kedua adalah berdasarkan situasi. Untuk jenis negosiasi sesuai situasi terdiri atas 2 bagian, yaitu formal dan non-formal. Negosiasi formal adalah proses menuju kesepakatan dengan menggunakan jalur hukum. Contohnya jika ada seseorang pengendara motor yang tak sengaja menggores mobil orang lain. Yang ketiga adalah berdasarkan keuntungan dan kerugian. Jenis negosiasi terakhir adalah keuntungan dan kerugian. Jenis ini memiliki bagian yang lebih banyak, yaitu terbagi menjadi 4, yaitu negosiasi kolaborasi. Negosiasi kolaborasi adalah jenis negosiasi dengan campur tangan dari berbagai pihak. Yang kedua adalah negosiasi dominasi. Yang kedua adalah negosiasi dominasi. Sesuai dengan namanya, negosiasi dominan hanya akan memihak dan menguntungkan satu pihak saja. Jenis negosiasi ini memang cukup tidak adil dan bahkan membuat pihak lain tidak mendapatkan keuntungan. Yang ketiga adalah negosiasi akomodasi. Negosiasi akomodasi akan membuat seluruh pihak yang terlibat mendapatkan keuntungan sedikit. Di lain sisi, ada pihak lain yang justru memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Yang keempat adalah negosiasi lose-lose. Negosiasi lose-lose dengan tujuan menghentikan terjadinya suatu perselisihan. Negosiasi lose-lose adalah jenis yang digunakan menghentikan sebuah perselisihan antar individu maupun kelompok. Setiap pihak harusnya menyelesaikan masalah dengan baik dengan menggunakan kepala dingin. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang terdapat dalam negosiasi. Yang nomor 1 yaitu faktor utama. Faktor utama terdiri dari 6 faktor. Yang pertama yaitu karena para pihak yang terlibat. Yang nomor 2 yaitu hubungan. 3 komunikasi. 4 alternatif. 5 opsi realitas. Dan yang nomor 6 yaitu klaim yang sah.
Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kemampuan negosiasi. Faktor yang mempengaruhi kemampuan negosiasi itu ada 6. Yang nomor 1 yaitu kehadiran masing-masing pihak untuk mencapai tujuan. Kehadiran ini adalah bentuk kerjasama supaya untuk mempertemukan perbedaan-perbedaan yang terjadi. Yang kedua yaitu kepercayaan diri pribadi untuk memecahkan masalah. Pihak yang percaya bahwa mereka dapat bekerja sama biasanya mampu melakukan pemecahan masalah dengan kepercayaan dirinya. Yang nomor 3 yaitu kepercayaan terhadap perspektif sendiri dan pihak lain. Pemahaman terhadap masing-masing sudut pandang akan menumbuhkan kepercayaan tersebut, karena saat bernegosiasi, masing-masing pihak diharap mampu menerima sikap dan informasi secara akurat dan valid. Yang nomor 4 yaitu motivasi dan komitmen untuk bekerja sama. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam rangka mencapai tujuan negosiasi, masing-masing pihak harus memiliki interest terhadap masalah yang dihadapi oleh objektif dan menunjukkan respon terhadap tuntutan dan kebutuhan masing-masing. Yang nomor 5 yaitu komunikasi yang akurat dan jelas. Komunikasi yang akurat dan jelas merupakan komunikasi yang tidak menimbulkan ambiguitas. Yang nomor 6 yaitu pemahaman akan dinamika negosiasi. Proses negosiasi bersifat dinamis dan fleksibel sehingga masing-masing pihak diharapkan mampu menyesuaikan taktik dan strategi yang digunakan. Kemudian C, pengertian koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan untuk melakukan gerakan dengan tingkat kesulitan dengan cepat, secara efektif dan tepat, serta untuk mengontrol gerakan tubuh dengan fungsi sensorik tubuh seperti menangkap bola. Koordinasi menurut para ahli. Menurut J.R. Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Kemudian menurut Bridge, koordinasi adalah tentang menyeimbangkan dan menggerakkan tim, menyediakan tempat yang sesuai untuk aktivitas kerja masing-masing, dan menjaga agar aktivitas dilakukan dengan lancar di antara para anggota itu sendiri. Kemudian menurut MC Verlaine, koordinasi adalah proses di mana pemimpin memelihara pola usaha kelompok yang teratur di antara para pengikutnya dan kesatuan tindakan dalam pencapaian tujuan bersama. Kemudian menurut Handoko, koordinasi yaitu sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah, seperti departemen atau bidang-bidang fungsional. Saya Fauziani Alfiani. Suatu Di sini saya organisasi akan untuk mencapai melanjutkan tujuan materi organisasi secara yang telah efisien. dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Di sini ada tipe-tipe koordinasi. Tipe-tipe koordinasi dibagi menjadi dua. Yang pertama yakni koordinasi vertikal dan yang kedua koordinasi horizontal. Koordinasi vertikal atau vertical coordination adalah kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Yang kedua yakni ada koordinasi horizontal atau horizontal coordinatory, adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi atau aparat yang setingkat. Adapun syarat-syarat dari koordinasi yang baik adalah
Yang pertama ada pembagian kerja yang jelas dalam organisasi. Selanjutnya ada membangun semangat kerjasama yang besar di antara personil pendidikan dan adanya organisasi informal yang sehat dalam tubuh organisasi yang bersangkutan. Ada juga tersedianya fasilitas kerja dan kontak yang cukup lancar bagi semua pihak dalam organisasi. Memulai tahap dengan benar dan memperhatikan kualitas sebagai proses yang kontinu. Adapun cara-cara berkoordinasi. Yang pertama yakni memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat. Keterangan ini mengenai pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang baik. Yang kedua ada mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota tidak menurut masing-masing individu anggota dan tujuannya sendiri-sendiri, karena tujuan itu adalah tujuan bersama. Yang ketiga, mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, yakni mengemukakan ide, saran-saran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan sasaran. Selanjutnya, membina human relation yang baik antara sesama karyawan, dan manajer sering melakukan komunikasi informal dengan para bawahan. Adapun komunikasi adalah dalam bahasa Inggris komunikasi diartikan sebagai communication yang berarti penyampaian informasi. Dapat juga diartikan sebagai proses pemberitahuan, rencana, instruksi, petunjuk, sasaran, gagasan, pikiran kepada orang lain. Komunikasi ialah proses penyaluran informasi, ide, penjelasan, perasaan, pertanyaan dari orang lain atau kelompok ke kelompok. Ia adalah proses interaksi antar orang-orang atau kelompok-kelompok yang ditujukan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang-orang dan kelompok-kelompok di dalam suatu organisasi. Selanjutnya di sini ada proses komunikasi. Yang pertama ada sumber. Sumber adalah dasar yang digunakan di dalam penyampaian pesan yang digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri. Sumber dapat berupa orang, lembaga, buku, dan juga sejenisnya. Yang kedua yakni ada komunikator. Komunikator dapat berupa individu yang sedang berbicara, penulis, kelompok orang, organisasi komunikasi seperti surat kabar, radio, televisi, film, dan sebagainya. Yang ketiga yakni ada channel atau saluran. Saluran komunikasi selalu menyampaikan pesan yang dapat diterima melalui panca indera atau menggunakan media. Yang keempat ada komunikan atau penerima pesan. Komunikan atau penerima pesan dapat digolongkan dalam 3 jenis, yakni persona, kelompok, dan massa. Yang terakhir ada efek. Efek adalah hasil akhir dari suatu komunikasi, yakni sikap dan tingkah laku orang, sesuai atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jika sikap dan tingkah laku orang lain sesuai, maka berarti komunikasi berhasil, demikian pula sebaliknya. Selanjutnya yaitu tujuan komunikasi. Menurut Rian Nugroho, tujuan komunikasi adalah menciptakan pemahaman bersama atau mengubah persepsi, bahkan perilaku. Sedangkan menurut Gates and Robert Kahn, yang merupakan hal utama dari komunikasi adalah pertukaran informasi dan penyampaian makna suatu sistem sosial atau organisasi. Akan tetapi, komunikasi tidak hanya menyampaikan informasi atau pesan saja. Komunikasi dilakukan seorang dengan pihak lainnya dalam upaya membentuk suatu makna serta mengemban harapan-harapannya. Dengan demikian, komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan betapa efektifnya orang-orang bekerja sama dan mengkoordinasikan usaha-usaha untuk mencapai tujuan. Menurut Wilbur Schramm, tujuan komunikasi dapat dilihat dari 2 perspektif kepentingan, yaitu kepentingan sumber atau pengirim atau komunikator, dan kepentingan penerima atau komunikan. Dengan demikian, maka tujuan komunikasi yang ingin dicapai dapat digambarkan sebagai berikut.
Yang pertama, tujuan komunikasi dari sudut kepentingan sumber, yaitu memberi informasi, mendidik, menyenangkan, dan menganjurkan suatu tindakan atau persesuai. Yang kedua yaitu tujuan komunikasi dari sudut kepentingan penerima, yaitu memahami informasi, mempelajari, menikmati, menerima, dan menolak. Sebagai komunikator, kita harus menjelaskan kepada komunikan atau penerima dengan sebaik-baiknya dan tuntas sehingga mereka dapat mengerti dan mengakui apa yang kita maksud. Memahami orang lain. Kita sebagai komunikator harus mengerti benar aspirasi masyarakat tentang apa yang diinginkan kemauannya, supaya gagasan dapat diterima orang lain. Kita berusaha agar gagasan kita dapat diterima orang lain dengan pendekatan persuasif, bukan memaksakan kehendak orang lain untuk melakukan sesuatu. Menggerakkan sesuatu itu dapat bermacam-macam, mungkin berupa kegiatan. Kegiatan dimaksud di sini adalah kegiatan yang lebih banyak mendorong, namun yang